Ya, oke, ini adalah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk Manhwa Magic Emperor di 3 chapter mendatang. Pada chapter sebelumnya berakhir saat pemberontakan pangeran kedua dimulai. Tapi Kaisar menanggapinya dengan santai. Ia bahkan berkata, apakah kau benar-benar bisa melakukannya? Dan itu membuat pangeran kedua kesal, juga marah. Apalagi setelah Kaisar juga mengatakan bahwa ia tidak terlalu menganggap pangeran kedua. Nah, setelahnya dengan penuh amarah pangeran kedua pun memerintahkan para pasukan kota, pasukan yang dipimpin olehnya untuk menyerbu Kaisar. Kala itu Kaisar hanya seorang diri ditemani oleh 8 penjaga yang berada di ranah visi dewa. Tentu saja para penjaga Kaisar ini ragu apakah mereka harus membantu Kaisar atau tidak. Kenapa? Karena lawannya terlalu banyak dan jika mereka menyerah mungkin saja mereka akan mendapatkan posisi. Intinya daripada mati mendingan gabung dah sama pangeran kedua. Tapi Kaisar masih nampak sangat tenang. Nah, pangeran kedua sendiri hanya memerintahkan orang-orangnya untuk menangkap Kaisar lalu mencari segel kekaisaran. Masalah selanjutnya biar ia sendiri yang akan mengurus. Tapi tiba-tiba pasukan bayangan pun mulai menampakkan dirinya. Kurang lebih mereka berjumlah 100 orang. Walaupun mereka belum ada yang mencapai ranah visi dewa, tapi berkat kemampuannya yang sangat sulit dihadapi, para pasukan yang dibawa oleh pangeran kedua satu persatu mulai dikalahkan. Pangeran kedua bahkan nampak kesal. Ia berkata, ayah Kaisar, apakah ini kartu trufmu? Dan Kaisar pun menjawabnya dengan santai, kenali dirimu dan orang-orang di sekitarmu untuk bisa memenangkan pertarungan. Nah, pada akhirnya pasukan yang dibawa oleh pangeran kedua pun benar-benar hampir dimusnahkan. Seorang komandan pun berkata, pangeran kedua, kita harus kembali dan menyusun rencana. Karena jika dilanjutkan mereka malah akan banyak mendapatkan kerugian. Tentu saja sulit bagi pangeran kedua untuk mundur karena itu adalah kesempatan satu-satunya. Tapi pada akhirnya mau tidak mau mereka pun mundur. Pasukan kekaisaran awalnya ingin mengejar pangeran kedua, tapi Kaisar melarangnya dan membiarkan mereka pergi begitu saja. Di tengah-tengah perjalanannya ternyata pangeran kedua dihadang oleh pangeran pertama dan juga pangeran ketiga. Terjadi perdebatan yang intinya pangeran kedua harus ditangkap karena telah melakukan pemberontakan. Tentunya itu tidak membuat pangeran kedua gentar karena ia memiliki banyak penjaga tersisa. Tapi pangeran pertama ini cerdik, ia pun berkata kepada para penjaga, apa yang telah kalian lakukan benar-benar telah melanggar aturan dan perlu diketahui kami memiliki namamu. Walaupun kalian aman, apakah kalian pikir para keluarga kalian akan aman? Maka menyerahlah. Dengan itu aku akan membiarkanmu dan aku juga akan mengatakan kepada Kaisar untuk mengampunimu dan juga keluargamu. Ya, itu adalah taktik yang dibuat oleh pangeran pertama untuk membuat orang-orang yang dibawa ataupun pasukan kota yang dibawa oleh pangeran kedua menyerah tanpa perlawanan. Dan ternyata rencana itu berhasil. Mereka, para penjaga, nampak ragu dan itu membuat pangeran kedua kesal. Hingga pada akhirnya ia pun mengeluarkan senjatanya dan menyerang pangeran pertama. Tapi sayangnya pangeran pertama juga memiliki senjata spiritualis dan keduanya pun saling berbentrokan. Tapi hasilnya pangeran kedua pun terpental.
mental. Kini tubuhnya terluka. Para penjaga berusaha menyelamatkannya, tapi lagi-lagi pangeran berkata, "Kalian semua, seperti yang kukatakan sebelumnya, jika kalian menyerah, maka aku akan menganggap ini tidak pernah terjadi. Tapi jika kalian masih berada di bawah pangeran kedua, apakah kalian pikir kalian bisa bertahan? Dan jika kalian menganggap diri kalian seperti Gu Santong ataupun Zovan, kalian bebas melakukannya. Tentu saja mereka hanyalah prajurit biasa di ranah visi dewa. Mereka tidak segila Zovan ataupun Gu Santong, yang mana pada akhirnya mereka pun menyerah." Lalu sambil menghela nafas, Chong-er atau pangeran ketiga pun memerintahkan pasukan untuk menangkap pangeran kedua, dan mereka akan membawanya ke hadapan kaisar. Di sisi lain, Yongning nampak membujuk kaisar. Ia berkata walaupun kakak kedua memberontak, ia yakin itu hanya karena keserakahannya dan tidak mungkin ia menyakiti kaisar. Tentu saja sebagai kaisar yang telah hidup lama, ia memiliki banyak pandangan. Lalu mulai memberikan beberapa nasihat kepada Yongning dan juga berkata, "Aku harap kau tidak pernah berubah dan tidak terkontaminasi dengan kotornya dunia ini." Yongning pun mengangguk dan tersenyum. Setelahnya, seorang pengawal pun memasuki ruangan. Ia berkata jika pangeran pertama dan pangeran ketiga berhasil menangkap pangeran kedua dan mereka ingin menghadap. Kaisar pun mengizinkannya. Lalu setelahnya, pangeran pertama pun meminta maaf karena mereka datang terlambat tak kala pemberontakan terjadi. Tapi yang terpenting, pangeran kedua berhasil ia tangkap. Lalu kaisar bertanya, "Apa yang kau lakukan kepada para penjaga?" Lalu pangeran pertama pun menjelaskan jika mereka telah dikembalikan ke pos mereka masing-masing untuk meminimalisir kerugian yang besar. Dan kaisar pun memuji tindakan dari pangeran pertama. Di lain sisi, Chong-er nampaknya penasaran dengan apa yang akan terjadi kepada pangeran kedua. Oleh sebab itulah ia bertanya, "Ayahanda Kaisar, hukuman apa yang akan diberikan kepada kakak kedua?" Dan kaisar pun mulai terdiam sejenak. Hingga pada akhirnya ia pun memerintahkan para penjaga untuk membawa kaisar ke penjara dan membiarkannya hidup selama sisa hidupnya di dalam penjara. Nah, sebenarnya ini adalah hukuman yang ringan karena siapapun yang memberontak harusnya dihukum mati. Intinya ayah tetaplah ayah. Ia tidak ingin anaknya terbunuh ataupun mati. Chong-er dan juga Yongning pun sedikit lega. Kaisar juga berkata kepada pangeran pertama, "Untuk menjadi pemimpin, kau harus memiliki rasa belas kasihan." Dan setelahnya, ia pun mulai meninggalkan semua orang. Pagi harinya, berita pemberontakan pangeran kedua pun mulai menyebar. Zhuge Chengfeng juga menerima informasi tersebut. Kala itu, ia sedang bersama orang-orangnya termasuk menteri peperangan. Nah, sebetulnya orang yang mengirimkan pangeran kedua ini adalah Zhuge Chengfeng. Ia ingin melihat apa yang dimiliki oleh kaisar setelah ditinggalkan oleh orang-orangnya. Dan setelah mengetahui faktanya bahwa kaisar hanya memiliki pasukan bayangan, Zhuge Chengfeng pun menjadi sedikit tenang. Lalu ia memerintahkan menteri perang untuk bersiap-siap karena pemberontakan sesungguhnya akan dimulai. Di sisi lain, Dugu Zantian juga mendapatkan kabar tersebut terkait dengan pemberontakan pangeran kedua. Ia yang telah membawa pasukannya pun menjadi gusar, berencana untuk kembali. Tapi tiba-tiba seorang utusan yang berada di ranah visi dewa pun muncul. Ia membawakan dekret dari kaisar yang intinya Dugu Zantian akan tetap melanjutkan misinya untuk membasmi
pemberontak, yaitu pasukan Zoufan. Nah, walaupun Dugu Zantian ini sangat khawatir, tapi ia juga tidak bisa menolak dekret. Tapi Dugu Zantian bertanya, apakah Kaisar aman? Dan utusan itu pun menjawab, Kaisar baik-baik saja karena pemberontakan pangeran kedua bisa diselesaikan dengan cepat. Tentunya itu membuat Dugu Zantian tenang, akan tetapi ia juga sedikit khawatir karena pada akhirnya orang-orang yang ingin menyerang Kaisar telah mengetahui apa yang dimiliki oleh Kaisar saat ini. Dan pada akhirnya Dugu Zantian pun tetap melanjutkan perjalanannya untuk mencapai titik pertempuran. Di sisi lain, kedua belah pihak telah benar-benar bersiap di posisi masing-masing. Aliansi keluarga Luo dan aliansi gerbang kekaisaran. Setidaknya sudah 10 hari mereka bersiap. Dan itu membuat beberapa orang nampak tidak nyaman. Nenek Chubijun bertanya, pelayan Zuo, kapan kita harus memulai pertarungan ini? Ya, Nenek Chubijun adalah orang yang paling kesal karena kehancuran Huayu Building dan ia merupakan yang paling banyak mendapatkan kerugian. Tapi Zoufan berkata, Nenek, Anda harus sedikit bersabar, akan ada waktunya. Begitu juga dengan aliansi gerbang kekaisaran. Rumah mereka telah diobrak-abrik oleh Zoufan. Mereka nampak sangat kesal dan ingin memulai pertarungan. Tapi Leng Wuchang juga menyarankan untuk sedikit bersabar. Hingga pada akhirnya sebuah slip giok pun tiba di tangan Zoufan dan juga Leng Wucheng. Saat membacanya, keduanya pun mulai tersenyum. Zoufan berkata, akhirnya sudah ada pergerakan. Nenek, suruh semua orang untuk bersiap. Kita akan mengerahkan seluruhnya untuk bertarung. Mendengar hal tersebut, tentu saja Nenek Chubijun langsung terkejut. Padahal mereka sudah lama standby, tapi tiba-tiba Zoufan memerintahkan semua orang untuk menyerang. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Magic Emperor. Akhirnya pertempuran antara keluarga Luo dan gerbang kekaisaran pun dimulai. Itu saja dulu untuk video kali ini. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.